Reaksi kimia yang biasa kita tuliskan itu merupakan reaksi total dari keseluruhan proses yang terjadi di tingkat molekularnya. Reaksi yang terjadi pada tahap molekularnya biasanya tidak hanya berlangsung dalam satu tahapan reaksi saja. Nah, jadi tidak sekali tumbukan terjadi antara molekul reaktan bisa langsung menghasilkan senyawa produk akhir dari reaksinya. Bisa jadi dari tumbukan pertama menghasilkan senyawa lain dulu. Dari senyawa itu nantinya bertumbukan lagi sampai akhirnya nanti diperoleh produk akhir yang dihasilkan dari persamaan reaksi totalnya. Nah, lalu mekanisme reaksi itu apa? Mekanisme reaksi merupakan reaksi-reaksi yang menjelaskan terjadinya suatu reaksi kimia dalam beberapa tahapan reaksi elementer. Jadi, tahapan-tahapan di tingkat molekularnya yang terjadi, tahapan-tahapan reaksi yang terjadi di tingkat molekular dari suatu reaksi kimia itu kita sebut sebagai mekanisme reaksi kimia. Nah, contohnya di sini ada reaksi antara NO2 dengan CO menghasilkan NO dan CO2. Ternyata di tingkat molekulernya yang terjadi adalah senyawa NO2 saling bertumbukan dengan senyawa NO2 yang lain, menghasilkan senyawa NO3 dan NO. Lalu senyawa NO3 bertumbukan dengan senyawa CO menghasilkan senyawa NO2 dan CO2. Nah, ini mekanisme reaksi yang terjadi di tahap molekularnya. Ada dua tahapan reaksi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, produk akhir dari reaksi ini adalah senyawa NO dan CO2. Nah, di sini ada produk-produk, ada senyawa NO3, ada senyawa NO, ada NO2, ada CO2. Senyawa NO dan CO2 merupakan senyawa produk. Senyawa NO2 merupakan senyawa reaktan. Nah, senyawa NO3 itu senyawa apa? Di reaksi total senyawa NO3 gak ada, tapi di mekanisme reaksi senyawa NO3 ada. Nah, senyawa NO3 di sini itu merupakan senyawa intermediate. Senyawa intermediate atau senyawa zat antara. Senyawa intermediate itu senyawa yang seperti apa? Senyawa intermediate itu senyawa yang terbentuk di dalam tahapan mekanisme reaksi, tapi setelah dia terbentuk, dia bereaksi lagi di tahapan berikutnya. Ciri-ciri senyawa intermediate itu dia terbentuk di tahapan reaksi awal, tapi di tahapan reaksi berikutnya dia bereaksi lagi. Tapi kalau kita jumlahkan dua tahapan mekanisme reaksi ini, nanti kita akan dapat total reaksinya merupakan reaksi persamaan reaksi kimia yang terjadi secara keseluruhan.